selaku malaikat pemimpin dari seluruh malaikat yang ada, pemimpin dari malaikat-malaikatnya Allah, mendampingi Rasulullah ketika hendak menghembuskan napas yang terakhir. Pada saat itu Israel meminta izin kepada Rasulullah, diizinkan oleh Rasulullah untuk mencabut atau mengambil nyawa Rasulullah. Pada saat itu Israel melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan sehati-hatinya, dan dengan selembut-lembutnya. Israel menginginkan Rasulullah tidak mengalami sakit sakaratul maut tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika Israel mulai mencabut nyawa Rasulullah, mulai dari ujung talunjuk tapak kaki mulai terasa dingin sampai ke pangkal paha, sampai ke pinggang, ke paru dan ke dada Rasulullah lah mulai sasak. Lambe-lambe Israel mencabutnya, hati-hati, sangat sopan, sampai di pangkal tenggorokan nyawanya akan ditarik. Melihat hal demikian, Rasulullah sangat merasakan kesakitan sekali. Mencalik dan menyaksikan hal demikian Jibril, karena merupakan malaikat yang paling dekat dengan Rasul, karena seluruh wahyu Allah difirmankan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Jadi tidak terhitung lagi Jibril itu entah berapa ribuan kali menemui Rasulullah, makanya inten, akrab. Jibril tidak tega mencalik Rasulullah, mengembuskan dan mencalik Rasulullah, menahan rasa sakitnya sakaratul maut itu. Tak tega Jibril, sehingga Jibril tidak sampai hati, tidak sanggup, dipalingkanlah wajah Jibril, tidak taluk mencari Rasulullah dah. Bertanya Rasulullah, "Ya Jibril, akhir tani ya Jibril." Kata Rasulullah, "Ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu dariku ya Jibril? Apakah engkau telah jijik melihatku ya Jibril?" Lah, kata Jibril, tidak ya Rasulullah, tidak, aku tidak jijik untuk melihatmu, tapi aku tidak tega melihatmu merasakan sakit sakaratul ini ya Rasulullah. Menjawab Rasulullah, "Ya Jibril, sebenarnya aku bisa saja bermohon kepada Allah, dan itu merupakan telah janji Allah kepadaku, aku tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut tersebut. Itu janji Allah ya Jibril. Tapi ya Jibril, barusan aku berdoa, bermohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya sakit sakaratul maut itu akan engkau timpakan kepada hambaku atau umatku ya Allah, aku yakin umatku tidak akan sanggup ya Allah. Untuk itu ya Allah, timpakan seluruh sakit sakaratul maut itu kepadaku ya Allah." Kata Rasulullah bermohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Sehingga pada saat itu memang Rasulullah sangat merasakan sakitnya sakaratul maut. Sehingga banyak riwayat sesuai dengan hadis Nabi, bahwa sakitnya sakaratul maut itu sama halnya dengan kambing yang dikubak atau dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Banyak riwayat Rasulullah menjelaskan itu, karena Rasulullah yang mengalami langsung. Model itulah sakitnya sakaratul maut. Dan itu Rasulullah telah bermohon kepada Allah bagi umatnya ditanggung seluruh sakitnya sakaratul maut itu oleh Rasulullah. Oleh sebab itu semoga kita semua jemaah termasuk kepada golongan orang-orang yang memang telah ditanggung sakit sakaratul mautnya oleh Rasulullah. Kalau tidak Pak, tidak sanggup Pak. Mungkin banyak di antara awak, banyak di antara kita saudara-saudara ataupun jemaah sekalian yang pernah atau barangkali mendampingi sanak saudara, orang tua ketika mengalami sakaratul maut. Mungkin awak
sepintih mencalik dari luar, tidak nampak dah. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang dirasakannya. Mungkin kita menyaksikan ketika dia detik-detik sakaratul maut itu sebentar saja, tapi bisa saja bagi calon si mayat tadi itu sangat lama terjadinya, Bapak dan Ibu. Begitulah Rasulullah nio menanggung sakit sakaratul maut itu, Bapak dan Ibu, umatnya. Kini kira-kira layado pemimpin, layado imam ataupun kepala-kepala daerah awak ataupun pemimpin-pemimpin awak yang nio menanggung derita umatnya. Mungkin ada, tapi banyak mungkin yang tidak bersedia, Bapak dan Ibu. Bahkan banyak diantaranya yang mau berbahagia di atas penderitaan rakyat dan umatnya. Tapi Rasulullah bersedia untuk menanggung bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Itulah sebabnya. Dan semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang telah diampuni dan telah ditanggung sakit sakaratul maut tersebut. Karena memang kita semua pasti akan mengalaminya, Bapak dan Ibu jemaah. Pasti lamo jo lambe. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Bapak pengurus, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah Lebaran bersama Rasulullah. Lebaran bersama Rasulullah. Karena ini sudah hari yang terakhir Ramadan, berarti kita satu hari lagi akan memasuki satu Syawal atau Lebaran. Jadi bagaimana Lebaran bersama Rasulullah tersebut? Bagaimana Rasulullah dalam melaksanakan sunnah satu Syawal tersebut? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Quran surah Al-Baqarah 185 di akhir ayatnya mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau mencukupkan atau menggenapkan atau menyelesaikan ibadah puasa itu insyaallah besok. Dan hendaklah engkau mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah ini adalah mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid dan mengucapkan tahlil di hari Lebaran Idul Fitri tersebut. Mengagungkan Allah yang telah memberimu petunjuk. Semoga dengan demikian engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, serta orang-orang yang bersyukur kepada Allah. InsyaAllah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu Allah beri petunjuk dan menjadi orang-orang yang bersyukur di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa atau kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di hari Lebaran tersebut? Yang pertama diriwayatkan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah ketika satu Syawal itu Rasulullah memperbanyak takbir mulai daripada terbenamnya matahari sampai terakhirnya tanggal 1 Syawal tersebut selesai sholat asar. Apa itu? Takbir yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Memperbanyak takbir. Kenapa? Mengagungkan Allah sesuai Al-Baqarah 185 tadi. Kemudian yang kedua, apa kebiasaan atau yang dilakukan Rasulullah
di hari lebaran tersebut atau tanggal 1 Syawal tersebut. Yang kedua, Rasulullah ketika hendak melaksanakan sholat sunat Id itu Rasulullah memakai pakaian terbaiknya, Pak. Bahkan ada dikhususkan pakaian Rasulullah itu hanya dipakai di 2 kali dalam 1 tahun, yaitunya untuk lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Rasulullah pergi untuk berkhutbah dan sholat Id menggunakan pakaian terbaiknya. Makanya seluruh kita barangkali pasti mendaki rayo ko membali baju rayo. Itu memang sunnah Rasulullah, memakai pakaian yang terbaik. Sehingga sampai kini Bu, lebih banyak orang yang sedang membali baju rayo pada masuk daripada sholat. Calilah payo ke bepas tu Pak, bekolah jauh ke balik bepas tu banyak orang mengalih mall ataupun toko-toko pakaian, toko-toko perlengkapan hari raya. Ke bepas tu saja Pak, rami, macet. Kini lebih ramai orang di luar untuk mengajar sunnah saja Bu, sementara yang kewajibannya ditinggalkan. Itu kebiasaan Rasulullah. Jadi setidaknya kalau kamu membali baju rayo juga siang tadi lah. Jangan ketika malam. Kalau ndak malam lo jemaahku, masyarakat awakku ndak lo belanja, Bu, ndak lo sero kalau ndak malam lo ceh. Sehingga pas di waktu sholat Isya maghrib kadang terlewat. Rami habis waktu di mall, di toko-toko. Itulah kebiasaan yang harusnya bersama-sama kita rubah. Kemudian apa yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hari lebaran tanggal 1 Syawal tersebut? Rasulullah ketika hendak berangkat, ketika hendak pergi ke lapangan atau sholat Id, itu Rasul makan dan minum dulu Pak. Makan dan minum. Kenapa? Karena di tanggal 1 Syawal itu haram hukumnya berpuasa. Jadi harus berbuka, harus tidak ada puasa. Makanya Rasulullah makan dulu sebelum berangkat. Makan dan minum. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah menunaikan sholat. Jadi sholat hari raya, sholat Id itu adalah sunnah Rasul. Itu yang keempat. Rasulullah pergi bersama-sama keluarganya, bersama sahabat untuk menuju lapangan atau masjid untuk melaksanakan sunnah sholat Id. Yang kelima, Rasulullah itu pai jo istrinya Siti Aisyah katampe rami Bu, katampe hiburan, karena untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya banyak orang di hari raya tu, kalau kampung awak Bu di Pasisir, kalau lah hari raya tanggal 1 Syawal tu pai Bu, di sepanjang jalan tu banyak kegiatan, ada pasar malam, ada buayan kali yang rami Pak, bahkan mode pasar rami benar. Karena ini implementasi dari apa yang telah Rasulullah laksanakan atau sunnahkan. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir, Rasulullah di tanggal 1 Syawal atau hari lebaran tersebut, Rasulullah berkunjung ke rumah para sahabat, silaturahim. Dan itu juga alhamdulillah di negara kita ini, bahkan yang dirantau pulang ke kampung rela bermacet-macet sepanjang jalan Pak, rela panik. Bahkan banyak kejadian-kejadian sepanjang mudik itu, bahkan ada yang tidak sampai ke kampung dalam arti kecelakaan, nauzubillah. Demi apa? Demi bertemu sanak saudara, demi untuk menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan handai tolannya. Nah, bagi orang-orang yang telah menuntaskan ibadah Ramadan, inilah nantinya yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah.
Dan bagi orang-orang yang telah menuntaskan Ramadan ini, Allah berikan ganjaran, Allah berikan tiket masuk surganya Allah melalui jalur khusus Bapak dan Ibu. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada salah satu pintu surga itu dari 8 pintu surga, yaitu atau yang bernama Ar-Rayyan. Asal katanya Ar-Ray, artinya segar atau menyegarkan. 8 pintu surga, satu diperuntukkan hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya Babur Rayyan, pintu surga. Ketika dipanggil, siapa orang yang berpuasa dulu ketika hidup di atas dunia, maka berdirilah seluruh orang-orang yang berpuasa tadi. Ayo silakan masuk, kata malaikat. Siapa yang masuk? Maka masuklah satu persatu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya tersebut, sampai yang terakhir masuk. Ketika tidak ada lagi yang orang-orang yang berpuasa dan telah masuk semuanya, pintu Rayyan tadi ditutup oleh malaikat. Tidak boleh ada satupun yang masuk, karena memang hanya khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, Bapak dan Ibu. Kemudian apa kata malaikat? Datanglah malaikat ke pintu tempat kita. Sama kalau ke rumah awak Bapak dan Ibu, itu ada pintu tempat kita masuk. Datang malaikat tagak di pintunya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Apa artinya? Sambil tersenyum malaikat tadi mengucapkan kepada penghuni surga tadi, apa katanya? Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Sekarang nikmatilah kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang akan memasuki surga itu adalah orang yang sabar. Kenapa yang sabar? Karena puasa ini butuh kesabaran Bapak dan Ibu. Sabar dari lapar, sabar dari menahan haus, sabar daripada menahan perkataan-perkataan yang dapat merusak ibadah puasanya. Sabar matanya dari melihat dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan langkah kakinya, sabar menahan tangannya yang dapat merugikan ataupun merusak. Makanya matanya, mulutnya, telinganya, tangan dan kakinya serta hati orang yang melaksanakan puasa terjaga, karena dia orang yang sabar bisa mengontrol segala tindak tanduknya. Makanya Rasulullah mengucapkan, malaikat mengucapkan selamat kepada penduduk surga tersebut, khususnya yang masuk dari pintu Babur Rayyan. Arti Rayyan tadi seperti yang kita jelaskan, menyegarkan. Kenapa menyegarkan? Sesuai dengan puasa. Kalau puasa itu lebih baik menahan hawi atau menahan lapar, Bapak dan Ibu? Apa? Pasti yang baik itu menahan hawi. Kalau menahan lapar kadang 2 hari tidak makan masih bisa, Pak. Tapi cobalah bakar aja, Pak. Ada kegiatan yang memerlukan kegiatan fisik, itu hawinya tidak tanggung-tanggung doh. Tak tahan doh. Makanya Ar-Rayyan menyegarkan. Jadi tidak akan pernah haus lagi penduduk dan orang yang memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Semoga memang Allah tetapkan kita salah satu orang yang memang telah ditakdirkan dapat memasuki surganya Allah melalui jalur khusus ini, Babur Rayyan. Dan semoga tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah segala amalan yang kita lakukan selama Ramadan 1444 Hijriah ini Allah terima hendaknya, serta Allah berikan ganjaran sesuai dengan apa amalan yang kita lakukan. Karena Ramadan akan meninggalkan kita, Bapak dan Ibu jemaah semuanya. Tentu ada rasa harap, ada rasa cemas, ada rasa sedih, dan tentunya juga ada rasa gembira. Kenapa?
sedih. Bisa saja ini bisa jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Bisa saja ada perasaan takut. Kenapa? Kita yang bisa menilai diri kita sendiri, takut seandainya Allah tidak terima ibadah puasa kita. Perasaan harap, karena kita tentu akan selalu berharap kepada Allah. Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kekuatan, dan Allah sampaikan kembali kita di Ramadan tahun depan, sehingga apapun kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan pada tahun ini bisa kita perbaiki dan bisa kita sempurnakan di tahun yang akan datang. Kemudian ada perasaan bahagia. Inilah bagi orang-orang yang sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadannya. Bahagia karena memang dia telah ridho akan ibadah yang telah dilakukan. Bahagia karena ada jaminan Allah. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketika ia berbuka tadi, kita sangat bahagia. Kita tunggu-tunggu waktu berbuka. Kenapa? Supaya lapeh hawi, Ibu. Anak ambo puasa, Pak, baru mau sampai tahun semua 6 tahun. Alhamdulillah 30 hari putus puasanya, bertiga anak ambo. Kebetulan yang gadang, yang laki-laki kembar, umur 6 tahun, alhamdulillah 30 hari full dengan esok hari, 29 hari. Yang kecil 4 tahun, alhamdulillah putus. Semangat. Ketika minum ambo bimbang doa sunnah berbuka. Apa kata telah minum? Alhamdulillah, syukur aku sudah bebas, katanya. Bebas makan dan minum. Bahagia mereka. Bahagia kita ketika menanti waktu babuku itu, Pak. Bahkan 10 menit ke babuku lama rasanya, Pak. Nanti tunggu-tunggu. Yang kedua, kebahagiaannya ketika hari raya. Pasti bahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabb, dengan Allah. Kenapa bahagia, Bapak dan Ibu, kita ketemu Allah? Karena tidak seluruh makhluk akan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa salah satu orang yang dapat berjumpa dengan Allah. Kenapa bahagia? Contoh, Bapak dan Ibu, kalau tiba kasih ko presiden, menteri atau gubernur, banyak yang minta basalam, Pak. Banyak yang minta bafoto. Bahkan kalau dapat basalam, dapat bafoto, dapat mengecek sama gubernur, update status, bahagia bana sanang ya, ada suatu kebanggaan dehnya. Ku ambo basalam sama Pak Jokowi ya. Ku ambo basamu sama Pak Jokowi. Kira Pak Jokowi itu kenal pulau sama wak, bah kebanggaannya tio. Disabui-sabuinya lah nama wak. Bangga nak, Bu. Seorang presiden disabui-sabuinya nama dielulukan ya, Wak. Aduh bangga, Wak. Bafoto saya dapat lah sanang hati. Pasti. Itu baru dengan manusia, Bapak dan Ibu. Bayangkan dengan Allah, Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Kebahagiaannya tidak dapat dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan tentunya bagi orang yang dapat menjumpai Allah ini, Allah tempatkan di tempat surganya Allah. Allah berikan kenikmatan dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Selama-lamanya, Bapak dan Ibu, abadi. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Barangkali demikian saja tausiah kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita bisa kembali di tanggal 1 Syawal nanti, kembali dalam keadaan suci yang Aidil Fitri, Aidil Fitrah, kembali ke kesucian kita. Allah telah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah telah terima segala amalan dan perbuatan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, Bapak dan Ibu, ambo mohon maaf apabila ada salah dan kekilafan selama penyampaian, karena kesalahan dan kekilafan itu murni datang karena kekurangan kami selaku manusia. Kepada Allah kami mohon ampun, dan tentunya kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian kami mohon dimaafkan. Lai dimaafkan, Pak, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisaubil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.